tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi yang ada dari mata pelajaran yaitu tentang ketahanan nasional. Sebelum dilanjutkannya materi, perkenalkan saya moderator Arafi Maulana Nur dengan belakang nomor NPM saya 205. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan. Dilanjutkan dengan rekan saya yang pertama. Perkenalkan, saya Sani Hauli Eksari dengan NPM 42122111119. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan juga asas sertifikat nasional. Perkenalkan, nama saya dengan digit NPM terakhir 194. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional, definisi ketahanan nasional dan juga konsep ketahanan nasional. Baik, perkenalkan, nama saya Maya Azra dengan 3 digit NPM terakhir 182 akan menjelaskan tentang ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan analisis ATHG. Dimaafkan dikarenakan teman saya Siva ada urusan mendadak, jadi tidak bisa join dari presentasi sekarang. Semoga beliau bisa join nanti. Untuk materi pertama, pengertian ketahanan nasional akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Najat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini mencangkup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang saling terkait dengan tujuan menjaga stabilitas serta keberlangsungan bangsa. Bisa di selanjutnya, moderator. Untuk sendiri, definisi dari ketahanan nasional menurut para ahli ada satu dari Suradinata. Beliau katakan bahwa ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam. Lalu yang kedua dari Suradjojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga ada dari GPKS Suryo Mataraman, yaitu ketahanan nasional mengandung lebih dari satu penelitian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Dan yang terakhir dari Sumarno, yaitu ketahanan nasional adalah integrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan sumber. Oke, terima kasih kepada bernama telah menjelaskan tentang pengertian dan definisi ketahanan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu sifat-sifat ketahanan nasional yang bernama Dania Aulia. Oke, jadi selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa, agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi tidak berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu yang pertama ada mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada dinamis. Konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis,
sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi sifat yang mutlak harus terpenuhi di dalam pengembangan konsep ketahanan nasional. Lalu, yang ketiga, ada kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berlanjutan akan meningkatkan kompetensi keterampilan ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai bangsa lain. Lalu yang keempat, ada konsultasi dan kerjasama. Konsultasi ketahanan nasional Indonesia tidak menunjukkan sifat angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama, serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu mungkin ya silahkan. Selanjutnya itu ada asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan kemakmuran seyogyanya dapat berjalan beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Lalu yang kedua, ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi, rasa kesatuan dan kesatuan yang selaras, terasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Lalu, yang ketiga, ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Maksud dari mawas ke dalam adalah sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Lalu, tidak keluar, itu merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan antisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Lalu yang terakhir itu asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian. Oke, terima kasih kepada Kak Sania Aulia Kasri. Selanjutnya, fungsi dan tujuan ketahanan nasional akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, fungsi ketahanan nasional terbagi 3 ya. Fungsi ketahanan nasional yaitu satu, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan juga pola kerja. Dalam menyatukan angka bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat. Dan yang untuk selanjutnya, pola dasar pembangunan.
Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang telah dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Dan yang terakhir, ada metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam konsepsi ini, yaitu ketahanan nasional merupakan suatu metode integral mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dan selanjutnya, tujuan ketahanan nasional melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang damai dan adil. Yang lebih jelasnya yaitu termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu seperti yang kita ketahui, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan untuk fungsi dan tujuan dari ketahanan nasional, untuk konsep Astra Gatra dan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Kak Maya Azhara. Kepadanya dipersilakan. Maaf sebelumnya, untuk konsep Astagatra akan dijelaskan oleh saya dulu, baru nanti untuk materi yang ATHG akan disampaikan oleh Saudari Maya. Oke, jadi untuk konsep Astagatra dalam ketahanan nasional adalah kerangka berpikir yang mencakup dua kelompok besar. Yang pertama adalah Trigatra atau alamiah. Faktor-faktor alamiah yang memengaruhi ketahanan nasional meliputi yang pertama aspek geografi. Kondisi wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari lautan, daratan, dan kepulauan berperan penting dalam pertahanan dan kekuatan strategis negara. Yang kedua, aspek demografi. Berkaitan dengan jumlah, distribusi, komposisi, dan kualitas penduduk yang menjadi sumber kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas dan pembangunan. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti mineral, energi, dan air merupakan aset strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada pancagatra atau sosial. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional terdiri dari yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi perekat dan pedoman dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara. Yang kedua yaitu politik. Sistem politik yang stabil dan demokratis penting untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat serta mampu menghadapi ancaman dalam luar negeri. Yang ketiga, ekonomi. Stabilitas ekonomi, kemandirian, dan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kekuatan sosial. Lalu ada sosial budaya. Kehidupan sosial budaya yang harmonis, berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat serta semangat gotong royong, memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Kemampuan negara dalam mempertahankan kedaulatan tertentu memastikan keberlangsungan negara. Sekian pemaparan materi konsep Astagatra ketahanan nasional dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Jela Nabila Fairunnisa telah memaparkan tentang konsep Astagatra ketahanan nasional. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Maya Azhara. Kepadanya dipersilakan.
Poin G yaitu ATHG yang artinya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Poin nomor 1, pengertian ATHG sendiri, yaitu poin A, ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Poin B, tantangan. Suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bermakna positif maupun negatif. Poin C, hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik di luar maupun di dalam yang bertujuan untuk menghasilkan perkembangan positif sebuah negara. Poin D, gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dalam dan luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Poin H yaitu analisis ATHG di Indonesia. Pertama, ancaman. A. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Poin B, ancaman non-militer. Menurut Irawan, ancaman non-militer hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Poin nomor 2 yaitu tantangan. Di antaranya intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Poin B, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sikap tidak terpuji karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Pelaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. Poin C, kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Poin nomor 3, hambatan. Di antaranya konflik. Konflik akan dampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Poin B, eksklusivitas diri atau eksklusivitas kelompok, yaitu merasa dirinya atau kelompok lebih baik orang lain. Poin C, akulturasi budaya. Masuk budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya luar, yaitu contohnya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi, masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Poin D, terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 4, gangguan. Yaitu gangguan dari luar negeri yang berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Poin terakhir, gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah dan merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Mungkin dari kami hanya dapat memaparkan materi tentang ketahanan negara. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan kata-kata bijak dari Nelson Mandela, yaitu the greatest glory in living lies not never falling, but is rising time we fall. Yang artinya mari kita gunakan semangat ini untuk meningkatkan ketahanan negara kita dan menjadikan kita sebagai bangsa yang kuat dan tangguh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau memaparkan tentang ketahanan negara.
Dan semoga untuk para audiens atau untuk para yang melihat video presensi dari kami dapat dimengerti. Dan jika tidak dimengerti, mohon untuk komen di yang telah disediakan atau bisa WhatsApp saya aja. Boleh ya. Terima kasih.